kalau tiduran Mbak, soalnya kekesalan sama. Jadi siapapun bisa terpancing emosi, siapapun bisa marah, siapapun bisa apa ya? Bisa ngamuk. Tapi ingat, jangan memperlihatkan statusmu pada orang lain. Kowe iki lagi ngamuk, ojo mau ngomong no sapa-sapa. Aku ora ngomong sapa-sapa, misir iya ora ngomong sapa-sapa, tapi statusmu ndek Facebook, statusmu ndek YouTube, statusmu ndek Instagram, statusmu ndek mana-mana itu memperlihatkan kelemahanmu. Itu cepat-cepat ya. Jadi saya selalu menghimbau buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau emosi jangan sampai diketahui orang lain. Kalau kamu marah jangan sampai diketahui oleh orang lain. Biar tidak orang lain tuh ngetawain kamu. Nah ini suatu prinsip. Saya sendiri kalau marah ya diam. Saya lebih memilih untuk diam. Saya memilih untuk tidak menginginkan orang lain tahu. Jadi kalau saya lagi membenci seseorang, lagi saya marah, saya tidak ingin orang lain tahu. Karena apa? Tahu tuh mau yang ngalah bom tuh amat ya. Jadi saya akan berpikir bahwa emosi sesaat bisa mengandaskan cita-cita. Emosi sesaat bisa membuat kita hancur. Emosi sesaat bisa merusak kehidupan kita. Nah ini yang sangat berbahaya sekali bagi kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari, bahkan kita merasa bahwa aduh kok cepat-cepat gitu. Sorry. Bahwa kita merasa bahwa semuanya kan baik-baik saja. Kan saya selalu bilang, oke, kita merasa semuanya baik-baik saja, tapi kita sudah mengeluarkan kata-kata yang jelek, kita sudah menghina dan memarah-marahi dan memaki-maki, habis itu minta maaf. Nah, ini yang saya tidak sarankan ya. Kenapa kalau ada orang bilang saya itu marah sama orang lain, dengan orang curhat saya itu marah, saya buat apa saya marah gitu loh. Adakah gunanya saya marah? Dengan memaki-maki orang lain itu apakah bermanfaat buat saya? Enggak. Jawabannya enggak. Jadi pacaran putus itu wajar. Tapi kalau membuat kita hancur, ngapain dilanjutkan? Sebuah hubungan kalau sudah nggak wajar, nggak normal, lebih baik tinggalkan. Karena hubungan seperti ini akan menjadi toksik dalam hidup kita. Kehidupan seperti ini akan menghancurkan kita. Dan ingat, saat kamu masih mencintai orang itu, dan kamu kecewa karena diputus, kamu kecewa karena keadaan yang tidak memungkinkan, ingat satu hal, jangan pernah menjelek-jelekkan mantan. Jangan pernah menghina mantan. Jangan membongkar aib mantan. Duh, kenapa Miss? Alah Miss Yuni cemburu ya? Tidak ya. Karena saya punya prinsip. Saat kamu menjelek-jelekan mantan, saat kamu menghina mantan, sebenarnya kamu masih suka sama dia. Kamu masih mengharapkan dia kembali. Karena itu kamu mencoba mencari perhatian dia dengan menghina dia. Saya sejujurnya, saya manusia biasa dan saya punya mantan. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak ingin menjatuhkan, menghina, mengenyek mantan saya. Kenapa? Karena saya itu punya pikiran positif terus, Mbak. Siapa tahu suatu saat saya balenan, isin, mari ngelok-ngelokno, ternyata saya masih bareng sama dia. Nah ini prinsip. Kenapa saya berteman sama siapapun, saya tidak ingin bertengkar, terus menceritakan kejelekan dia. Karena saya takut, saya itu punya prinsip, gedek kecemplung kalen, timbang golek anggur balen. Ini saya. Jadi, ayah saya pernah berpesan bahwa jika kamu bertengkar dengan mantanmu, jangan pernah ngodel-ngodel rahasia dia. Jangan pernah menceritakan kejelekannya dia. Kenapa? Saat kamu sudah kembali dan menyadari kesalahanmu, kamu tidak ada ruang lagi di hatinya. Nah ini. Jadi putus sama mantan, sama pacar, sama teman, jangan pernah membuka kartu asnya dia. Walaupun kamu tahu. Karena jangan pernah berharap kembali saat semuanya sudah menjadi terang. Jadi buat teman-teman di luar sana, pesan saya adalah jadikan mantan itu yang terindah, jadikan mantan itu yang tidak perlu disakiti dan menyakiti dan membalasnya. Tapi jadikanlah mantan itu kenangan yang tak terlupakan dan tak terulang.
Kalau saya lebih suka gedek kecemplung kalen timbang golek anggur balen. Ya udah, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan buat mbaknya yang curhat tadi, saya berharap hatimu dilegakan, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye.